Pernahkah kalian mendengar tentang kisah menakjubkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan nafsu? Sebuah kisah yang jarang dibahas namun penuh dengan pelajaran hidup. Bayangkan nafsu yang begitu degil, keras kepala, hingga akhirnya Allah memerintahkannya untuk tunduk. Namun apa yang sebenarnya terjadi dalam proses penciptaannya? Dan bagaimana akhirnya nafsu tunduk setelah peristiwa yang mengejutkan? Di video kali ini kita akan mengungkap kisah ini secara mendalam, sehingga kita bisa memahami betapa kuatnya nafsu dan bagaimana kita harus mengendalikannya. Sahabat umat muslim, sebelum kita masuk ke pembahasan utama, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir, supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari pembahasan kali ini. Bismillah, mari kita mulai pembahasannya. Di suatu masa sebelum alam semesta ini tersusun seperti yang kita kenal sekarang, ketika langit dan bumi belum terbentuk, ketika waktu belum berjalan, dan ketika segala makhluk belum diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta yang Maha Agung, merencanakan penciptaan dua entitas yang kelak menjadi penentu arah kehidupan seluruh makhluknya di muka bumi akal dan nafsu. Di balik ketenangan dan kehampaan semesta, Allah memanggil malaikat-malaikatnya untuk menyaksikan momen yang kelak akan menjadi pelajaran besar bagi umat manusia. Cahaya-cahaya malaikat berkumpul dalam keheningan penuh kekhusyukan. Mereka menyaksikan kebijaksanaan Allah yang tak terhingga. Dalam keheningan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan suara yang melingkupi seluruh jagat raya, menggemakan kemuliaannya, dan memanggil salah satu makhluk yang paling mulia untuk diciptakan, akal. Kun fayakun, firmannya. Maka jadilah akal. Akal tercipta dalam sekejap, sebuah entitas yang memancarkan kecemerlangan, cahaya ilmu, dan kebijaksanaan. Wujudnya bukanlah fisik, melainkan sebuah keberadaan yang penuh kemuliaan, bercahaya, dan bersinar terang. Cahaya yang menyala dari akal bagaikan permata yang tak terhingga nilainya, simbol dari kemampuan untuk memahami, membedakan, dan mengenal Tuhan. Setelah penciptaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada akal, "Wahai akal, menghadaplah engkau." Tanpa ragu, akal menuruti perintah itu. Dalam keheningan penuh taksim, ia bergerak menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala ketaatan dan kepatuhannya. Cahaya kebijaksanaan menyala dari setiap sudut keberadaannya. Kemudian Allah berfirman lagi, "Wahai akal, berbaliklah engkau." Perintah itu dituruti tanpa ada sedikit pun kebimbangan. Akal berbalik, mengikuti kehendaknya tanpa mengeluh atau mempertanyakan. Itulah sifat dasar akal tunduk, patuh, dan selalu dalam kehendak Allah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Wahai akal, siapakah aku?" Akal dalam kebijaksanaan yang mendalam menjawab dengan penuh rasa takut dan penghormatan, "Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku, dan aku adalah hamba-Mu yang dhaif dan lemah." Jawaban akal adalah pengakuan yang tulus, yang keluar dari sifat hakikatnya sebagai makhluk yang dirancang untuk mengerti dan memahami kedudukan Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tersenyum dalam kebijaksanaannya dan berfirman, "Wahai akal, tidak kuciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau." Para malaikat yang menyaksikan peristiwa itu tersungkur dalam sujud, memuji kebesaran Allah yang Maha Pencipta. Mereka mengagumi makhluk yang begitu patuh dan mulia. Akal adalah simbol kebenaran, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk mengenal Sang Pencipta. Namun cerita penciptaan belum selesai. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki rencana lain yang lebih rumit dan penuh rahasia. Setelah akal, Allah menciptakan sebuah entitas lain yang memiliki sifat sangat berbeda dari akal. Entitas itu adalah nafsu. Dengan firman yang sama, kun fayakun, jadilah nafsu. Nafsu tak seperti akal, bukanlah makhluk yang memancarkan cahaya kebijaksanaan. Sebaliknya, ia adalah entitas yang dipenuhi oleh keinginan, hawa nafsu, dan kecenderungan untuk mengikuti hasratnya sendiri. Nafsu lahir tanpa ketaatan dalam dirinya. Ia adalah simbol keinginan yang seringkali berlawanan dengan kehendak Allah. Setelah penciptaan nafsu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya seperti menguji akal. Allah berfirman,